Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Selamat datang di Fokus. Podcast Kusut. Iya, kali ini kita mau ngadain podcast. Namanya itu Fokus, Podcast Kusut. Jadi podcast ini diadakan oleh anak-anak HIB 2019. Sebelum kita masuk ke topik, mungkin kita kenalan dulu aja kali ya. Nama aku Muhammad Haikal Ferial Siregar, biasa dipanggil Haikal. Aku sebagai host Fokus kali ini. Tapi aku nggak sendirian nih, aku ada temanku yang sebagai host juga. Ada Bro Hanapi. Halo Hanapi. Halo Bro Haikal. Gimana Halo. kabar Bro Haikal? Ya alhamdulillah sehat Bro. Kalau Bro Hanapi gimana nih? Alhamdulillah sehat Bro, sehat. Jadi untuk tema fokus kita kali ini kita bakal ngangkat topik tentang peranan Greenpeace melalui program Detox Campaign dalam mengurangi limbah beracun di daerah aliran Sungai Citarum. Jadi aku jelaskan sedikit ya. Greenpeace itu salah satu organisasi internasional yang fokus terhadap masalah lingkungan. Nah, mereka ini ada program yang namanya Detox Campaign. Mungkin kita langsung aja kali ya tanya. Sebelumnya kita kenalan dulu sama narasumber yang udah hadir di podcast hari ini. Yang pertama itu ada Bang Ewok. Ini terkenalnya Bang Ewok nih. Nama aslinya itu Bintang. Halo Bang Bintang. Halo Bro Haikal. Halo, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Iya. Oke, yang selanjutnya itu ada, ini terkenalnya dipanggil Joko. Kalau nama aslinya itu Irfan Halim. Halo Bang Irfan. Halo bro, gimana bro, gimana? Aduh, sehat nih Bang. Alhamdulillah, saya kalau sehat. Oke, selanjutnya itu ada, ini dari Bontang nih, anak Bontang. Ada Bang Jidan. Halo Bang Jidan. Iya, sehat Bang. Halo Bro Haikal. Terus ada dari tetangganya Samarinda nih, Balikpapan. Ada anak Balikpapan nih. Jauh-jauh Iya, ada Bang Rama. Halo Bang Rama. Halo. Nah, Bang Rama ini ada, sebenarnya nama aslinya itu Riso Agung Mulia Anugrah. Disingkat Rama. Iya, betul kan? Betul kan? Ya. Iya, betul. Selanjutnya itu yang terakhir nih, ada yang paling jauh nih. Dari Banjarmasin. Halo Bang Wahyu alias Embe. Halo Bang Wahyu. Aduh. Sehat Bang? Oh, lagi sakit ya? Iya, jauh banget nih. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya tanya-tanya, apa sih Greenpeace ini, apa sih kayak program yang mereka adain ini. Untuk pertanyaan yang pertama nih dari aku. Apa sih Greenpeace ini? Greenpeace itu sebuah organisasi apa sih? Bisa dijelasin mungkin? Jadi gini. Jadi Greenpeace itu suatu lembaga swadaya masyarakat organisasi lingkungan global yang dikenal menggunakan aksi langsung tanpa kekerasan dalam melakukan kampanye untuk menghentikan berbagai aksi perusakan lingkungan seperti pengujian nuklir, penangkapan pos besar-besaran, deforestasi dan sebagainya. Kalau asal mulanya Greenpeace tuh dari mana ya Bang? Greenpeace sendiri itu didirikan di Vancouver, di Columbia, Kanada pada tahun 1971 dengan latar belakang penghentian percobaan nuklir yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di Alaska. Oh, itu sedikit sejarah ya dari Greenpeace ya? Iya, betul. Yang mau aku tanyakan lagi nih Bang, peran dan fungsinya Greenpeace nih apa sih?
Ya, secara global ya, cita-cita utama Greenpeace sebenarnya untuk menjaga agar bumi yang makin rapuh ini tetap mempunyai kemampuan untuk menopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Nah, untuk mencapai hal itu, Greenpeace berkampanye nih untuk menghentikan dan menentang perusakan-perusakan lingkungan tersebut dan menawarkan solusi terhadap praktek perusakan lingkungan itu. Di masing-masing negara mempunyai fokus kampanye diprioritaskan kepada masalah-masalah terbesar yang ada di negara tersebut. Nah, karena itu tentunya fokus dan prioritas ini akan berada di masing-masing negara. Nah, tetapi sebagai organisasi global, ada 5 fokus kampanye yang telah disepakati oleh organisasi prioritas global, seperti menyerukan revolusi energi, seperti pemanfaatan besar-besaran energi terbarukan dipadu dengan efisiensi energi untuk mengatasi ancaman terbesar terhadap planet bumi saat ini seperti perubahan iklim. Seterusnya mempertahankan keberlangsungan kehidupan di laut dengan menghadapi praktek penangkapan ikan yang destruktif dan besar-besaran. Yang dimana kita ketahui ya misalnya kita nangkap pakai bom gitu kan, atau meracun gitu kan, merusak biodata laut gitu, merusak terumbu karang dan hal-hal lainnya gitulah. Iya. Terus tuh kita juga melindungi hutan alam yang masih tersisa di dunia ini. Kan kita tahu tuh hutan tuh sebagai paru-paru dunia Betul ya, Bang, ya betul kan? Bang. Nah, terus tuh kita mewujudkan perdamaian dan pelucutan senjata dengan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya yang terbatas dan menyerukan penghilangan menyeluruh segala senjata nuklir. Terus tuh menciptakan masa depan bebas bahan beracun dengan mendorong alternatif yang lebih aman sebagai pengganti bahan-bahan kimia berbahaya yang kini banyak digunakan dalam produk dan proses manufaktur. Baru tuh berkampanye untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan dengan mendorong praktek pertanian yang bertanggung jawab secara ekologis dan sosial. Jadi tujuan utama Greenpeace itu untuk menjaga sekitar gitu loh, jaga alam gitu kan. Iya. Seperti contoh gitu yang di Indonesia gitu kan, di Sungai Citarum. Nah, di situ tuh banyak sekali gitu limbah-limbah berbahaya gitu. Nah, yang mana kita tahu limbah beracun ini sangat berbahaya bagi manusia. Jadi gitu loh tujuan kami. Gitu ya Bang. Mungkin Bang Hanapi kalau mau ada nanya lagi silakan. Bang Hanapi. Oke. Tadi kan kalian ada sempat nyinggung nih, limbah beracun ini sangat membahayakan manusia yang ada di aliran Sungai Citarum. Nah, salah satu dari kalian bisa nggak jelasin, apa sih yang ngebuat limbah ini sangat berbahaya bagi manusia? Entah itu dari zat-zatnya yang terkandung di limbahnya atau ada hal Bagaimana lainnya. limbah tersebut bisa membahayakan manusia. Jadi hasil yang sudah diinvestigasi dari kelompok Greenpeace yang dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung, Sungai Citarum, menunjukkan bahwa Sungai Rancaikek yang merupakan anak Sungai Citarum ini terdapat adanya kandungan senyawa kimia. Nah, fenol ini adalah salah satu bahan kimia beracun yang dapat membahayakan bagi kesehatan tersebut. Misalnya melalui rantai makanan, seperti terakumulasi dalam air. Ikan dan makanan lainnya kan berasal dari sungai. Akibatnya, makanan tersebut tentu saja menjadi beracun. Dan selain senyawa kimia fenol ini, ada beberapa kandungan senyawa kimia lainnya yang sangat berbahaya yang terkandung di Sungai Citarum ini, yang juga membahayakan manusia. Di antaranya ada kandungan ZN, E, NaH, 3N, O2N, H2S, Mn, BOD, COD, juga deterjen dan oksigen. Nah, yang mana yang pada akhirnya semua senyawa kimia tersebut terlarut dan melebihi ambang baku mutu air. Demikian. Tuh guys. Jadi kalau kalian mau membangun perusahaan atau pabrik itu janganlah limbah-limbah pabrik atau limbah perusahaan kalian itu dibuang ke sungai. Kan bisa aja tuh sungainya
menjadi mata pencaharian warga sekitar atau mungkin sumber daya makanannya mereka mungkin bisa gitu kan. Jadi mungkin nanti jadi racun gitu Iya, buat mereka, kasihan. berbahaya kan jadi buat manusia, betul. Silakan Bang kalau mau adanya lagi Bang Hanafi. Oke. Ah, yang mau saya tanyakan nih, upaya apa aja sih yang sudah dilakuin organisasi Greenpeace ini untuk ngurangin bahan-bahan kimia? Oke, Bro Hanafi. Jadi sebenarnya udah ada nih bentuk upaya dari Greenpeace untuk mengurangi limbah-limbah yang mencemari lingkungan ini. Nah, si Greenpeace ini sudah membentuk sebuah kampanye yang bernama Detox Campaign. Dan Detox Campaign ini itu sebenarnya apa sih? Dan tujuan campaign ini diadakan itu untuk apa gitu kan? Jadi gini, kampanye detox yang diadakan Greenpeace adalah suatu kampanye yang dibentuk khusus untuk menghentikan pencemaran dengan cara meminimalisir jalur saluran limbah beracun industri yang tentunya berasal dari seluruh dunia. Karena dengan semakin banyaknya bahan kimia berbahaya yang menumpuk, maka hal tersebut itu akan sangat buruk efeknya bagi lingkungan. Dan tentu selain berimbas ke lingkungan, hal tersebut juga pastinya itu mengganggu gitu, mengganggu keberlangsungan kehidupan manusia. Detox Campaign ini juga menjadi penghubung antara fasilitas manufaktur tekstil yang tentunya menjadi penyebab utama dari polusi air beracun di sungai, yang tentunya berskala global. Termasuk di Indonesia nih letaknya, di Sungai Citarum, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan bisa dikatakan Detox Campaign ini tuh merupakan sebuah respon besar terhadap kebutuhan atas adanya perubahan pasokan yang masif dan juga campaign semacam ini itu tentu memiliki tujuan kenapa campaign ini dibentuk gitu kan, yang dimana tujuannya untuk mengurangi polusi air terutama aliran sungai yang tercemar disebabkan oleh bahan kimia beracun yang berasal dari industri tekstil global dengan menargetkan dan komitmen dari penghasil limbah tersebut. Begitu kira-kira Bro Hanafi, sedikit brief dari saya tentang upaya yang sudah dilakukan Greenpeace untuk mengurangi limbah-limbah berbahaya Gitu ya. ini. Jadi intinya itu tujuan kampanyenya itu untuk membantu membersihkan atau mengurangi limbah kimia yang ada di Sungai Citarum, gitu ya? Bener Oh, banget. jadi sangat mulia Iya, sekali ya sangat mulia kampanyenya. nih. Mungkin kalau terakhir mau tanya-tanya Bang Ya, Hafiz, ini saya silakan ada Bang. rasa penasaran dikit nih, ya. Untuk Iya, saat ini, boleh. apakah program Detox Campaign ini sudah memberikan hasil yang cukup apa tidak? Iya, benar sekali tuh. Mungkin bisa aku simpulkan dikit ya, Bang Hanafi. Greenpeace itu jadi sebagai salah satu organisasi internasional yang independen tanpa bekerja sama dengan pihak manapun, baik itu pemerintah atau swasta. Uh, Tujuan mereka ini untuk mengurangi limbah beracun di Sungai Citarum melalui program Detox Campaign. Itu. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya buat mereka-mereka ini. Mungkin kita tutup aja. Aku mau ngucapin dulu untuk narasumber-narasumber yang udah hadir. Aku mau ngucapin makasih banyak udah hadir, udah meluangkan waktunya, udah mau membagi ilmunya di Fokus kali ini. Sekali lagi aku mau terima kasih. Aku sama Anapi pamit undur diri dari Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di Fokus selanjutnya. Terima kasih.